Kita melanjutkan membaca Hikam Athaillah As-Sakandari. Hakikat hijab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu laisa bimahjubin. Wa innamal mahjubu anta anin nazari ilaihi. Al-haqqu Allah zat yang maha benar. Allah zat yang segala-galanya. Laisa bimahjubin, tidaklah terhijab. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa menghijab Allah. Innama al-mahjubu anta anin nazari ilaih. Jadi mana? Sesungguhnya yang terhijab itu adalah engkau. Sesungguhnya yang terhijab itu adalah engkau dari memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau Allah ada yang menghijab, maka sesuatu itu lebih besar dari Allah. Kalau Allah itu ada yang menghijab, maka sesuatu itu lebih besar dari Allah. Jadi yang terhijab apa? Mata kita. Seperti kemursidan. Kemursidan itu sudah seperti matahari di siang hari. Bulan purnama, bulan di malam purnama, matahari di siang hari. Siapa yang bisa menghijabnya? Tapi kenapa orang tidak mengetahui? Karena matanya lah yang terhijab. Hatinya lah yang terhijab. Sehingga tidak bisa melihat matahari di siang hari. Kalau bahasa Abah, mencari sesuatu yang ada, sampai kapanpun tidak akan bisa. Kecuali dia membersihkan dirinya, membuka matanya. Udah ada di depannya, gitu. Dicari, ya susah. Kecuali dia membuka sesuatu yang menutup matanya. Izlau hajabahu say'un la satarahu ma hajabahu. Karena apabila Allah terhalang sesuatu, ada sesuatu yang menghalangi Allah, la satarahu ma hajabahu, maka Allah pasti akan dapat ditutupin. Jadi Allah itu bisa diumpetin. Jadi yang tadi katakan penutupnya itu bisa lebih besar dari Allah. Walau kana lahu satir lakana liwujudihi hasirun. Ini tentang akidah ini. Sekiranya Allah itu ada penutupnya, maka Allah itu terbatas. Tidak melebihi penutup itu. Ya kita naruh baju, naruh sesuatu di lemari. Maka lemari itu, maka barang yang kita simpan harus lebih kecil daripada laci yang buat penaruhnya itu. Barang yang kita taruh harus lebih kecil dari lemari. Biar barang itu tertutup, nggak kelihatan. Begitu pula Allah, kalau Allah tertutup, maka ada sesuatu yang lebih besar dari Allah dan Allah terbatas kebesarannya. Gitu. Tidak bisa melebihi barang itu. Wa kullu hasirin lisai'in wa kullu hasirin lisai'in wa huwa lahu qahirun.
Sesuatu yang bisa menutupkan sesuatu, penutup yang bisa menutupkan sesuatu, penutup yang bisa menutupkan sesuatu, bahwa lahu qahirun, maka dia lebih berkuasa daripada apa yang ditutupin. Nauzubillah, nggak mungkin itu. Sedangkan Allah itu wa huwal qahiru fauqa ibadi. Allah itu kuasa di atas segala hambanya. Artinya apa? Sebelum kita bertoriko itu, ma'rifah itu sesuatu yang susah dicapai. Karena begitu jauh. Karena yang dipikirkan adalah membuka hijab Allah. Dan hijab itu ada di hadapan Allah gitu. Sesuatu yang sulit. Tapi ketika dalam toriko, kita mendapatkan pemahaman bukan hijabnya yang ada di Allah, tapi membuka hijab yang ada di dalam diri diri kita. Dengan apa? Ya dengan zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Atau zikir khofinya. Dengan zikir khofi. Dengan niat membuka hijab. Sehingga bisa melihat kebesaran Allah. Maka kata Ibnu Athaillah, ukhruj min ausofi basariyatika. Keluarlah kamu dari sifat manusia, sifat-sifat buruk manusia. Ya kita bisa menilai lah kekurangan kita apa. Bisa nilai nih, oh saya begini, kekurangan saya ini, penyakit saya ini. Kita bisa apa namanya, bisa mengetahui lah. An kulli wasfin munakidin li ubudiyatika, keluarlah kamu dari segala sifat manusia yang sifat itu bertentangan dengan sifat penghambaanmu. Kita ini adalah hamba Allah. Terkadang ada sifat yang keluar daripada sifat penghambaan. Apa? Ya sombong. Hamba itu kan ya tidak merasa punya apa-apa, tidak merasa tidak bisa apa-apa, merasa merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa, merasa tidak mau apa-apa gitu. Itu hamba udah. Terkadang kita merasa apa yang kita inginkan pasti terwujud gitu. Hamba hamba Allah itu merasa dirinya hina gitu. Itu hamba Allah. Jadi orang itu ternyata semakin tinggi kemuliaannya, semakin merasa dirinya hina dia. Ya. Merasa dirinya nggak bisa apa-apa, hina dirinya. Seperti yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir. Dunubika maujil bahri balhiya aksaru. Kamisdil jibali sami balhiya akbaru. Gitu. Itu puncak pengakuan yang luar biasa, dan itu bukan bukan apa namanya, bukan basa-basi. Begitu pula dengan Abah. Kenapa Abah tidak meninggalkan sholat malam, sholat duha, sehari aja udah libur? Enggak, kenapa? Abah masih butuh Allah. Abah sangat merasa membutuhkan Allah. Litakuna, ketika kita sudah bisa menghilangkan sifat-sifat yang mengotori jiwa kita, kembali kalau bahasanya Syekh Abdul Qadir, arruju ila apa namanya, ila watonil asli, arruju ila watonil asli, kembali kepada asal mula kita, asal mula kita gitu. Udah hilangkan itu semua. Inilah sebenarnya yang pekerjaan toriko gitu. Litakuna linida ilhaki mujiban, agar panggilan-panggilan Allah itu terdengar. Suara-suara Allah itu selalu ada dalam dirinya.
suara-suara Allah selalu berkata dalam dirinya. Ya. Saya mengatakan alladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Orang-orang yang sudah istiqomah apa? Suara Allah keluar dalam dirinya apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Ketika menghadapi sesuatu ada suara Allah lagi. Kalau bahasa apa? Suara guru, suara suci guru. Kalau suara suci guru yang sangat lembut. Karena kita toriko, maka kita adab kita ya ke guru aja udah gitu. Suara lembut guru, guru mursyid, itu hakikatnya Allah. Siapa yang bisa mendengarkan itu? Ketika dia sudah bisa menaklukkan sifat-sifat buruk dalam dirinya. Inilah tujuan utama seseorang bertoriko. Tujuan utama seseorang memiliki mursyid agar menjadi seseorang yang baik zohir dan baik batin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.